alamin. Wasyukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak berhenti kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, yang memberikan kesempatan kepada kita semua bertemu lagi di kajian online Khairatun Hisan hari Rabu 11 November 2020. Tetap pada tema Hakikat Malu Part 2 bersama Ustadz Nur Islam dari pimpinan Pondok Menara Quran Karanganyar, insya Allah. Dan subtema pada siang hari ini adalah malu yang positif dan malu yang negatif. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian online siang hari ini tidak terganggu sinyal dan tidak terganggu hal-hal yang membuat kita ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya yang akan membacakan surah At-Tahrim ayat 8 sampai dengan 9. Kepada ibu-ibu semua, silahkan untuk memegang Al-Qur'annya masing-masing dan terjemahannya. Mari kita simak bersama-sama. Kepada Ibu Asna, saya silahkan. Terima kasih Mbak Ginta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu nabi yawma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wan wa
وبئس المشير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman sedang cahaya mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Asna. Baik, setelah pembacaan ayat tadi, marilah kita bersama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Islam. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh peserta kajian untuk mematikan speaker selama kajian berlangsung. Dan kedua, kesempatan bertanya nanti akan dilakukan di sesi tanya jawab atau ditulis di room chat. Silahkan mohon juga untuk mematikan videonya saat beraktivitas selain dengan menyimak kajian. Baik, itu ya yang sudah saya sampaikan. Tolong diperhatikan untuk tetap selalu kita menjaga kenyamanan satu sama lainnya. Alhamdulillah. Baik, pada Ustadz Nur Islam kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salawat. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Semuanya insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala dimanapun antum berada yang tergabung dalam taklim Zoom bersama Khairatun Hisan. Sehat semuanya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Sehat. Udah makan siang semuanya ya. Sudah makan nasi siang semuanya gitu. Insyaallah kajian kita akan melanjutkan yang dengan tema besar malu atau hakikat malu, dan kesempatan hari ini, siang hari ini kita akan membahas tentang malu yang negatif dan positif. Suara saya terdengar baik insyaallah? Oke. Bagus Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, sebagai review saja, bahwa ketika kita mempelajari tentang malu, maka yang paling simpel definisi malu sendiri adalah malu itu salah satu dari sifat yang dikaruniakan oleh Allah kepada makhluknya, yang mana dengan sifat malu itu menjadikan seorang hamba semangat untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan.
awal dari makna malu adalah itu. Ya, jadi perangai sifat ya yang mendorong seseorang ya untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, atau juga bisa dibalik sih, untuk meninggalkan keburukan dan melakukan kebaikan. Awal dari malu adalah itu. Maka nanti dalil-dalil berkata ya'ti illa bi khairin al-haya'u positif. Ada yang belum termatikan kayaknya. Sekali lagi, selama Ustadz menyampaikan kajiannya supaya kita tidak saling ada timbal balik ya, supaya tidak ada menimbulkan feedback. Iya, ada feedback. Ada host minta tolong untuk mencekkan speakernya. Ya. Bahasa Arabnya, saya katakan yang pertama bahwa malu itu awalnya baik gitu ya. Bahwa malu awalnya positif. Bahwa malu awalnya itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Akan tetapi dalam perjalanannya gitu. Ada juga orang-orang yang memiliki rasa malu itu, tetapi rasa malu itu keluar dari definisinya. Ya, sehingga di sini dalam kalimat-kalimat atau kitab-kitab tazkiyatun nafas ada disebut yang pertama yaitu al-haya'u al-mahmudu. Nah, al-haya'u al-mahmudu ini nama lainnya yaitu al-haya'u al-mamduhu, ya. Al-haya'u al-mahmudu, nama lainnya yaitu al-haya'u al-mamduhu. Yang artinya apa? Malu yang terpuji. Ya, malu yang terpuji. Nanti juga ada yang kita bahas yaitu al-haya'u al-mazmumu. Pakai zal, ya. Al-haya'u al-mazmumu. Ya. Adapun al-haya'u al-mazmumu ini adalah malu yang tercela. Jadi ada al-mamduh atau al-mahmud, yaitu malu yang terpuji. Kemudian ada juga malu yang tercela. Oke, kita akan bahas. Ketika malu itu adalah terpuji, maka dia kembali ke definisi. Yaitu apa? Al-haya'u al-mamduh ay al-mahmud. Malu yang terpuji, malu yang benar adalah kullu haya'in. Setiap sifat malu yang mendorong pelakunya untuk berbuat baik dan mencegah pelakunya untuk berbuat jelek. Ya, jadi kembali ke definisi yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mendorong mencegah, ya maksudnya mencegah untuk berbuat yang jelek. Misalkan kayak gini, al-haya'u fil maksiyah, malu untuk berbuat maksiat. Ya, jadi karena hati seseorang itu sebenarnya mengingkari kemaksiatan. Maka maksiat itu definisinya apa sih? Dosa itu apa sih? Ya, kalau maksiat itu kan sesuatu yang melanggar ketaatan. Kebalikan dari maksiat itu taat. Orang kalau nggak taat berarti dia maksiat, kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat tadi tentang kemaksiatan yang harusnya orang itu malu, dan maksiat itu adalah dosa. Dosa itu definisinya kata Nabi apa? Dosa itu ada ayat toli'a alaihinnas. Dosa itu adalah sesuatu yang yang membuatmu nggak nyaman. Dosa itu membuat kamu tidak tenang. Wa karihta ayat toli'a alaihinnas, dan kamu malu kalau perbuatanmu itu ketahuan orang lain. Ya, jadi dosa itu sesuatu yang ketika dilakukan oleh seorang hamba, hatinya nggak tentram, hatinya nggak tenang, dan dia malu kalau perbuatan itu
Kemudian ya di sini definisi apa tadi malu yang terpuji berarti kita lihat bahwa malu seseorang untuk melakukan maksiat. Jadi mau maksiat itu ada rasa malu. Berarti ini malu yang apa? Terpuji. Gitu. Nah, yang kedua, al-haya'u fi mas'alatin nas. Malu untuk meminta-minta kepada manusia. Malu untuk ngerepotin orang lain. Ya, karena permintaan yang paling tinggi harusnya diberikan kepada Allah, ya. Minta kemudian apalagi bermakna doa harus ditujukan kepada Allah. Nabi bersabda, "Man lam yas'alillah yagdob alaihi." Orang yang nggak mau minta kepada Allah, Allah akan marah padanya. Nah, sekarang ini banyak terjadi. Manusia itu lebih gampang meminta kepada manusia daripada dia meminta kepada Allah. Gitu. Minta kepada manusia nggak malu. Ya, minta kepada Allah tambah malu. Ini sesuatu yang aneh. Tetapi permintaan tolong kita yang pertama kali harus kita tujukan kepada Allah. Adapun kepada manusia itu lebih kepada ikhtiar kita. Kita minta kepada Allah. Nanti Allah kasih jalannya lewat orang itu atau siapapun itu kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau kita sudah menuju kepada seseorang dan seseorang itu ternyata nggak bisa bantu kita, kadang-kadang kita terjadi penyakit hati. Kita marah sama dia, ya, kemudian kita merasa dia dulu pernah kita bantu, kenapa sekarang giliran kita minta bantuan dia nggak mau bantu gitu. Maka malu kita untuk ngerepotin orang lain, malu kita untuk meminta-minta kepada manusia. Ya, nanti juga berlaku kebalikannya kan, ketika itu diartikan malu yang negatif, dia gampang banget untuk minta kepada manusia. Gitu. Yang ketiga, malu yang terpuji adalah al-haya'u fi tadlimil akhor. Malu untuk berbuat dolim kepada orang lain. Ya, pernah nggak ada orang, mohon maaf, dia nyuri terus bangga gitu. Ya, mohon maaf ada juga sih ya. Ketika seseorang nggak tahu tertuduh atau tertangkap gitu dengan kotor gitu ya, itu nggak malu loh coba, tambah melambai-lambaikan tangannya sambil dada-dada, maksudnya itu bangga gitu. Ya Allah, padahal apa? Mereka melakukan tadlimun nas, yaitu melakukan kedoliman kepada manusia. Maka di sini malu kalau kita sampai membuat orang kok dia merasa terdolimi atas tingkah laku kita, kita malu. Contoh, kita punya hajatan nih, hajatan kita kerasin tuh suaranya sampai ganggu orang-orang di luar sana. Nah, kita malu. Kenapa? Karena kita mengganggu orang lain. Jangankan itu suara-suara musik jamaah, lah wong kita baca Quran, teman kita sedang sholat, itu nggak boleh kok. Kan ganggu tuh teman kita lagi munajat sama Allah. Ya, kita baca Qur'annya dilirihkan gitu. Ya, biar teman kita tidak terdolimi dengan bacaan kita. Loh ini kan baca Quran Ustadz. Bacaan Quran bener. Tapi terkadang di situ posisinya yang nggak pas gitu. Nah, untuk itu kita malu lah kalau kita sampai mendolimi orang lain. Ya, misalkan kita janji sama orang lain, Mbak nanti ya pengajian ke rumahku ya. Kalau kita memang yakin nggak bisa hadir, ya udah nggak usah ngucapin insya Allah. Jujur aja gitu loh. Oh maaf Mbak, nanti malam saya ada acara keluarga. Itu lebih baik daripada kemudian kita bilang insya Allah padahal yakin kita nggak bisa hadir. Akhirnya yang diundang 15. Yang insya Allah 10 orang padahal dia yakin nggak bisa hadir. Kasihan kan itu tuan rumah yang sudah nyediain kopi lawe, ya kemudian apa lah ya, terserah lah ya, ya ayam kremes Mbak Ike atau siapa yang teman-teman kita semuanya itu. Ya jadi kita ndolimi orang tuh kalau kita sampai bilang bisa hadir insya Allah padahal kita yakin nggak bisa, mending bilang aja nggak bisa, itu akan lebih enak. Sekalipun di awalnya kayaknya menyakitkan teman kita, tapi itu lebih ya teman kita artinya udah siap sejak awal gitu. Daripada kemudian kita bilang iya, kemudian kita ditunggu-tunggu, kemudian kita tidak hadir. Nah, khawatir kalau kita ndolimi orang lain, anak kita juga gitu ya.
Kita malu kalau sampai anak kita kena kedoliman kita. Contohnya apa dolimnya? Ya di antaranya kadang-kadang nih kita tidak berlaku adil kepada anak, ya walaupun adil terkadang tidak harus sama kan begitu. Ya, atau kita membohongi anak gitu. Suka tuh kadang-kadang ibu-ibu itu janji-janjiin anaknya, ya nanti nih udah juara 1 tak beliin ini, tak beliin itu. Juara 1 nggak dibeliin apa-apa. Apa alasannya pandemi. Ya katanya besok habis semester beliin sepeda lipat. Iya nanti ternyata enggak. Itu kedoliman. Harusnya kita malu untuk melakukan itu. Gitu. Oke, kemudian yang berikutnya, malu yang terpuji yaitu al-haya'u fitarki al-wajibat. Malu tatkala kita ini tidak bisa malu kalau kita tidak melakukan mohon maaf, malu ketika kita meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tarki al-wajibat. Contohnya kita ada zakat nih. Ya, kita punya harta 1 nisab. Nisabnya itu sekitar 85 gram emas. Kemudian sudah haulnya 1 tahun. Ya. Kalau kita punya uang atau emas yang itu sudah tersimpan pada diri kita kurang lebih 1 tahun, maka di situ wajib untuk dizakati 2,5%. Ya. Walaupun orang nggak ngecek uang kita, keluarga nggak tahu rekening kita, teman-teman nggak tahu simpanan emas kita berapa. Tapi kita mahun sudah nisab 85 gram emas, kemudian kita tidak mengeluarkan zakatnya. Ada hak orang lain yang ada pada harta kita. Itu yang kadang-kadang kita nggak tahu yang menyebabkan malapetaka dalam rumah tangga kita. Kenapa keluarga kadang-kadang sulit diajak untuk bertakwa? Atau kenapa sih kita ini ngapalin Quran kok nggak bisa-bisa ya gitu. Kadang-kadang ada harta-harta itu yang kemudian masih nyangkut pada diri kita. Gitu loh. Maka di sini ya kita malu kalau ada kewajiban yang tidak ditunaikan oleh diri kita, sedangkan kita adalah mampu untuk melakukannya. Nah teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan ini termasuk sifat malu-malu yang terpuji. Nah yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ini hampir sama sih, yaitu al-haya'u fil bukhli. Malu kalau kita menjadi orang yang pelit. Ya. Malu kalau kita ini jadi orang pelit, dan pelit itu sebenarnya akan menjadi ancaman bagi pelakunya. Harta-harta yang pelit ya, yang orang itu berlaku pelit, maka hartanya nanti di hari kiamat akan dikalungkan. Semakin banyak dia pelit, maka dia akan semakin banyak dikalungkan di hari kiamat sehingga dia sulit untuk melakukan pergerakan di akhirat. Maka malaikat itu mendoakan ya bagi orang-orang yang suka memberi. Ya, itu yang doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, karuniakanlah kepada orang-orang yang suka infak itu ganti. Ya. Apakah itu ganti berupa pahala ataukah itu ganti berupa harta yang semisal dengan perlipat gandaan dan seterusnya. Nah, sebaliknya orang yang pelit dia didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kata malaikat, jadikanlah orang yang pelit itu talafa, hilang, hancur rizkinya. Ya, jadi kalau orang itu pelit, dia didoakan sama malaikat supaya apa? Hilang kebaikannya, hilang keberkahannya. Maka kita malu kalau jadi orang pelit, pelem jaluki koncone ra oleh gitu. Iya kan? Mbak njaluk peleme Mbak, nandur dewe, ya Allah. Ini aku lagi nyidam Mbak, salahe nyidam, sopo sing ngakon nyidam. Nah, kita berupaya tuh kalau memang kita nih punya, kasih deh. Ya. Jangan pelit-pelit, malu jadi orang. Ada mbak-mbak ini dia punya tetangga. Ya, tetangganya Mbak ini mohon maaf keluarga orang miskin. Yatim piatu, perempuan semuanya. Ya, ini jadi tetangganya ini ada 2 anak perempuan miskin. Jujur memang 2 anak ini suka ngerepotin orang gitu. Suka ngerepotin, suka minta tolong ini dan itu. Nah, suatu ketika
terjadi hujan deras banget. Ya, pas hujan deras, kemudian mati lampu. Kalau bahasa ngawinnya oglangan. Ya. Terjadi oglangan ya di kampung itu. Nah, kemudian si dua anak ini mencoba mendatangi tetangganya mbak-mbak tadi yang biasa keseharian direpotin terus, dimintain airnya, dimintain daun dan macamnya. Gelap gulita dua anak ini datang ke rumah itu, tok 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 gitu. Assalamualaikum. Gitu, mbaknya jawab waalaikumsalam. Tapi mbaknya ini yang cerita mbaknya ya. Mbaknya ini punya perasaan mesti yang repot ke arep njaluk apa mesti gitu. Itu udah diduga kayak begitu. Nah, setelah itu si anak itu tanya, "Mbak, ya Assalamualaikum, salam ada apa? Ini Mbak, saya tetangga sebelah. Kenapa? Mbak punya lilin nggak?" Tuh kan, dia udah perasaannya bener kan. Apa yang kuduga terjadi tuh. Ya punya sih, kata mbaknya ketus gitu. Punya sih, tapi kan nggak banyak gitu. Oh ini Mbak, saya pengen berbagi. Ini saya ada lilin yang cukup. Mbak mau nggak saya kasih? Tuh, Masya Allah kan. Ya ternyata anak itu dua datang tadi itu bukan untuk minta lilin. Tetapi justru ingin menawari lilin kepada orang yang selama ini direpoti olehnya. Nah, Mbak ini bercerita dengan ini, ya Allah, selama ini saya salah, saya suudon sama dua anak itu, ya Allah. Ternyata dia bukan ingin ngerepotin aku, tapi dia ternyata ingin berbagi lilin dengan diriku. Tuh, malu kalau kita menjadi orang yang pelit. Maka orang yang baik itu justru dia yang suka berbagi gitu. Maka Allah katakan dalam surah Al-Fajr itu, kalla balla tukrimunal yatim wala tahaddun wa takuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakka dan seterusnya. Jadi ayat-ayat ini Masya Allah mengingatkan kita mulia itu bukan dengan pelit. Mulia itu yaitu dengan menyantuni anak yatim, memberikan, mendorong orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Tidak kemudian cinta dunia berlebihan dan seterusnya. Jadi yang kelima ini kita harus ya kalau malu untuk berbuat pelit maka itu adalah malu yang terpuji. Naam, kita lanjutkan pada materi yang berikutnya yaitu al-haya'u al-mazmum, malu yang tercela, al-mazmum ya. Kullu haya'in yahussu bihi, setiap malu yang mendorong padanya untuk berbuat buruk, wa tarkil khairat, dan meninggalkan kebaikan. Jadi malu yang terjadi atau yang dimiliki oleh seseorang, yang malu itu dengannya melakukan keburukan dan meninggalkan berbagai kebaikan. Teman-teman semuanya, memang ada ya. Kalau pakai boh itu, tapi kadang-kadang juga ada unsur-unsur malunya. Saya berbicara begini. Saya pernah mewawancarai ya teman-teman bahwa rokok itu nggak bagus gitu. Rokok itu berbahaya begitu. Lebih tajam lagi bahwa rokok itu membunuhmu gitu. Nah, ketika saya ajak dialog seseorang yang suka ngerokok itu, apa sih awal yang menjadikan kamu ngerokok? Emang enak gitu. Dia jawabnya apa? Sungguh di awal-awal aku tuh benci Ustadz dengan rokok. Sungguh Ustadz, saya ngerokok tuh nggak ada kenikmatan sebenarnya. Cuman apa yang menyebabkan kamu rokok? Yang ketiga, saya malu Ustadz. Kalau saya bergaul sama teman saya, kemudian saya tidak ngerokok dan kemudian teman saya ngerokok, dia mesti akan membuli saya. Ah, cemen lu.
lebih dan seterusnya. Nah, dari itu kemudian saya, kata dia, mencoba rokok itu. Awalnya nggak enak memang, tapi karena pekewah atau berbalut malu tadi, akhirnya dia kemudian melakukan hal yang sangat tidak baik itu. Nah, berarti malunya di sini bukan mendorong dia untuk berbuat baik, teman-teman. Tapi justru meninggalkan kebaikan untuk menasihati temannya dan akhirnya dia terjerembab dalam urusan rokok juga gitu loh. Maka di sini, maka kalau mau dipaksakan kata pekewuh atau malu tadi, maka di sini ada termasuk malu yang tercela gitu. Nah, kemudian kewah atau malu memang tipis walaupun ada perbedaannya. Gong kan, jagong itu kadang-kadang ada orang-orang yang suka sampingnya pengen dihabisin itu soto, pengen dihabisin itu arem-arem, pengen dihabisin itu apa ya yang biasanya keluar-keluarannya itu es krimnya, ya sopnya. Tapi dia nggak jadi. Kenapa? Karena sampingnya itu maamnya cuma 3 sendok ditaruh biar terlihat piyayi, biar terlihat orang suci dan seterusnya. Kecuali kalau memang dia meninggalkan itu karena urusan-urusan yang lain. Contohnya perutnya sakit dan yang lainnya. Jadi nggak boleh melakukan hal-hal itu dengan dasar, oh aku malu kok, salah. Itu kalau mau dikategorikan malu, berarti termasuk malu yang tercela. Nah, kemudian malu lagi yang tercela adalah malu terkait dengan ilmu, ya. Malu yang terkait dengan ilmu. Maksudnya begini, Allah telah mengatakan nih, Allah berkalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita ambil misalkan yang tengah ayat yarfa'illahu alladzina utul ilma darajat. Misalkan diambil di ayat itu, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan mereka dengan diberi ilmu dengan beberapa derajat gitu. Nah, di sini merupakan keutamaan ahlul ilmi. Nanti juga disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, maksudnya ahlul ilmi, jika kalian termasuk orang-orang yang tidak mengetahui gitu. Nah, di sini disinggung jamaah. Terkadang banyak orang nggak mau tanya ya tentang ilmu ini, nggak perlu kita ada malu. Sekat malu harus dihindarkan. Karena kalau dalam istilahnya ya sesat apa malu bertanya, dia akan sesat di jalan. Mungkin karena egonya atau karena malunya, sama saja itu enggak dibenarkan di dalam syariat. Maka dikatakan sebuah asar, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbirin. Bakal mendapatkan ilmu dua golongan. Yang nggak bakal mendapatkan ilmu ada dua golongan. Satu al-mustahyin, orang yang malu. Yang kedua adalah al-mustakbir, yaitu orang yang sombong. Ya, jadi dua kelompok ini, dua golongan ini, maka dia nggak dapat ilmu. Ya, satu yaitu orang yang malu dalam urusan ilmu untuk bertanya dan seterusnya. Yang kedua mustakbir, orang yang sombong. Gimana orang malu bisa dapat ilmu? Wong dia nggak mau tanya kok. Ya, padahal dengan bertanya itu dia akan mudeng. Tapi kadang-kadang di logika sendiri gitu. Ya, misalkan begini, sholat mayit itu berapa rakaat teman-teman? Sholat jenazah berapa rakaat? Berapa ya? 2 rakaat. Masa 2 rakaat sih? Sholat jenazah nggak pakai rakaat kan? 4 takbir. 4 takbir aja kan? 4 takbir. Nah, kemudian kan 4 takbir aja. Takbir pertama Al-Fatihah, kemudian takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat bisa langsung salam atau doa untuk semuanya. Boleh aja sih gitu.
Nah, orang kalau nggak pakai ilmu, dia nggak mau tanya. Ya mungkin karena dia bapaknya yang meninggal, dia sholatin pakai rukuk, pakai sujud gitu. Nah, kok pakai rukuk, pakai sujud, ya nggak apa-apa, ini kan ayahku gitu. Lawang berdiri 4 kali takbir aja diampuni dosanya, apalagi tambahi rukuk, tambahi sujud, lebih hilang lagi itu dosa-dosanya, lebih lagi itu derajatnya diangkat sama Allah Ta'ala. Ya nggak bisa lah kemudian beragama ini dengan logika-logika. Ada yang bisa masuk logika yang logis, tapi juga banyak yang kita nggak tahu gitu loh. Nah, teman-teman semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan bahwa sebaik-baik wanita itu wanita Ansor, gitu. Ketika ditanya kenapa? Karena sungguh wanita Ansor itu kalau dalam urusan ilmu dia nggak malu untuk bertanya gitu loh. Jadi sifat malunya itu nggak menghalangi dia untuk bertanya gitu. Ya. Juga misalkan ada kisah ya Ummu Sulaim gitu. Ummu Sulaim mendatangi Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Bahwa Allah Ta'ala itu tidak malu terhadap kebenaran. Terus kata Ummu Sulaim, aku mau tanya nih. Fahala alal mar'ati guslun ida ihtamalat. Apakah wanita itu wajib mandi jika kemudian dia mimpi basah begitu? Faqala na'am idza ra'at al-ma'a. Rawahu Bukhari Muslim. Iya, kalau dia melihat air. Ya, tentu yang dipahami air ini adalah itu. Nah, jamaah, di sini kalau orang malu mungkin nggak mau bertanya, malu kayak begitu gitu. Tapi bagaimana kalau nggak ditanya kan terus gimana gitu. Jadi urusan ilmu ini kita tidak perlu untuk malu dalam urusan bertanya. Ya sehingga apa? Lebih jelas, lebih gamblang gitu. Pas waktu di ini mudeng ya mudeng gitu. Sampai rumah, ya mudeng. Enggak, aku mubeng jadi. Nah ini kenapa dia mubeng-mubeng tadi itu? Karena dia nggak mau menanyakan gitu loh. Nah teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah maka di sini adalah urusan ilmu ini sangat penting banget. Maka kalau memang ada sesuatu yang kita nggak tahu, ya kita juga harus bertanya. Sama di kalangan para asatid dan ustadz. Kalau dia memang nggak tahu, jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Ustaz, bagaimana lu saya malu? Ustaz gimana sih? Udah ngisi pengajian di mana masa ditanya kayak begini aja nggak bisa jawab? Malu-maluin Ustaz nih. Ya, gimana wong kita dalam ilmu nggak boleh, apalagi menyangkut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Waman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang dia berdusta atas namaku maka ambil dia tempat duduknya di neraka. Ancamannya gede jamaah. Imam Ali radhiyallahu taala nggak malu dia. Orang yang ditanya sebagai yang diketahui sebagai babul ilmi, pintunya ilmu, ketika ditanya sekian dia nggak bisa. Nah kita pun nggak perlu ya kemudian atas dasar malu kemudian kita ngawur atau atas dasar malu kemudian kita tidak mau mendapatkan ilmu. Maka ini juga kesalahan-kesalahan. Kemudian malu yang tercela berikutnya adalah yaitu orang yang dia ya malu untuk melakukan kebaikan, ya malu untuk melakukan kebaikan. Mungkin kembali lagi saya katakan bisa saja dia pekewoh atau malu dan macamnya lah ya. Ya, misalkan ada orang udah lama nggak mendatangi pengajian gitu. Kemudian diminta datang, Mbak bisa pengajian loh ya. Kita udah mulai buka lagi loh setelah ini gitu. Aku malu Mbak, udah lama saya nggak hadir. Nah, ini nggak pas gitu loh. Kenapa kita harus malu gitu loh. Ya, apalagi yang baik. Saya ingat banget ya kata-kata orang tua saya gitu. Waktu itu saya disuruh nyuci dandang di kali. Tahu nggak dandang? Ibu-ibu Nak nasi. Dan kemudian kuali gitu. Dan ketika bapak saya meninggal, ketika saya kelas 2 SD, saya ditanya sama Simbo, melu masmu apa melu mbakmu gitu.
ketika hari pertama saya jawab saya melu masku, berarti ngarit di hutan. Tapi karena pulangnya saya jatuh dari sepeda, saya takut, saya trauma. Besok ditanya melu masmu apa mbakmu? Ya saya jawab melu mbak. Ternyata ikut mbak ini harus nyuci manci, wajan di kali jamaah. Ya gimana gitu. Dibilangin sama teman cupar. Cupar itu perbuatan yang harusnya dilakukan perempuan, dilakukan laki-laki. Itu namanya cupar. Saya ngirisi cabai itu dibilang cupar. Itu terus akhirnya saya bilang, ah mbak aku malu ah mbak. Gini, apa kata simbol saya? Orang nyolong kok izin. Coba kalimat-kalimatnya itu. Orang nyolong kok izin. Artinya bahwa yang kita lakukan itu enggak buruk kok. Ya, itu bukan amalan yang aib kok. Kenapa kita harus malu? Nah, kalau kamu nyuri, baru kamu malu. Ini adalah baik gitu. Ya udah. Kemudian saya membantu kakak saya untuk mencuci wajan dan macamnya itu. Maka saya biasa, mohon maaf ini agak privasi ya sebenarnya ya. Kalau kepepet, misalkan istri saya itu minta dibelikan apa ya? Maksud saya itu apa ya? Itu ya saya, ya saya sampai apal ini pakai wing apa enggak, terus kemudian ya maksi apa, saya sampai enggak masalah bagi saya kalau dia titip kayak bagi saya bukan aib. Karena memang saya minta istri di rumah dan saya harus keluar, ya nggak apa-apa. Saya bilang oke gitu. Ya walaupun malu-malu dikit sih gitu. Ketika di kasir gitu. Oke. Teman-teman semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kemudian orang itu mau melakukan kebaikan kok malu. Nah ini sungguh. Ini adalah malu yang tercela gitu loh. Misalkan mau minta maaf malu. Kamu minta maaf bilang, oh enggak aku malu mau minta maaf. Nah ini malu yang tercela gitu loh. Ini malu yang enggak benar. Kalau memang kita salah, ya akui kita salah mbak, mohon maaf ya. Kemarin itu sebenarnya sumber fitnah itu dari saya sih gitu. Nah akui kesalahan itu. Dan diangkat lagi tuh nama teman kita. Mohon maaf ya teman-teman, saya kemarin khilaf, saya menuduh teman kita ini nggak ngembaliin, ternyata dia dikembaliin, cuman bukti ininya nggak gitu enak gitu loh. Kadang-kadang kita ini malu ya, atau mungkin egonya yang terlalu tinggi sehingga kita malu untuk minta maaf kepada orang gitu. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Termasuk ketika kita dinasihati orang lebih muda dari kita dinasihati oleh anak-anak kita, ya udah nggak usah malu gitu. Ibu-ibu mungkin khilaf, ya saking senangnya pengen makan geduk semar, pakai tangan kiri gitu. Oh diingetin sama anaknya, ma katanya nggak boleh pakai tangan kiri. Kok mama, apa sih kamu tuh, ini kan mama sibuk. Nah kayak gitu kadang-kadang, ngeles, marah gitu. Berarti anak kita bagus dong, dia ngingetin kita, udah terima aja nasihat itu. Nah teman-teman semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka nanti juga ada kalau orang itu sifat malunya udah dicabut sama Allah, naudzubillah gitu. Jadi kalau malu itu masih ada pada diri kita, kita bersyukur deh sama Allah Ta'ala gitu. Karena Nabi bersabda begini, kullu ummati mu'afan. Semua dosa umatku itu insya Allah diampuni. Ini kata Nabi SAW. Ya. Kullu ummati mu'afan, segala dosa umatku itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi ada illah, ada kecuali. Siapa kecuali di situ? Illa al-mujahirin. Tolong bacanya dan keliru, muhajirin. Salah. Yang tulisannya adalah al-mujahirin, bukan muhajirin. Kalau muhajirin semuanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Mujahirin itu dari kata jaharo atau jaharo ya jaharu yang artinya jahar. Jahar itu artinya nampak, terlihat. Maksudnya adalah dosa-dosa kita ini insya Allah diampuni sama Allah Ta'ala. Ya, kecuali al-mujahirin, orang yang dia terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan gitu loh. Minum khamr di perempatan, ya. Kemudian bawa istri atau pasangan orang lain diajak motor-motoran keliling mall dan seterusnya. Blas, nggak punya rasa malu. Bahkan dikenalkan ke istrinya. Ini loh calon istriku kedua. Dia belum mahram padahal. Ya. Nah, ini ganas banget kan jamaah.
Ya, kalau sudah begitu, hancur tuh dunia, hancur tuh agama, hancur tuh akhiratnya dia. Ya, bukan berarti nek maksiat diam-diam boleh, Ustaz. Enggak juga, gitu. Maksiat diam-diam itu dosa. Maksiat terang-terangan itu jauh lebih dosa. Karena dia akan memancing orang lain untuk mengikutinya. Dan dia berarti rasa malunya udah tercabut. Udah nggak ada pada dirinya. Wal'iyadu billah. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Walaupun nanti di sini ada lanjutannya. Siapa sih yang dimaksud al-mujahirin itu? Orang yang berbuat maksiat. Dia udah ditutupin sama Allah. Dibuka-buka sama dia. Jadi kalau kita ini kan kita semua ini pernah punya maksiat ya. Kita semuanya pernah punya dosa. Kalau kita punya dosa, jangan udah ditutupi bangsa. Di mana? Di punggung saya. Emang gambar apa? Upin Ipin misalkan. Atau gambar apa gitulah ya. Nggak boleh gitu. Kalau bisa kita tutup-tutupin gitu. Oh, kamu tahu nggak? Saya tuh preman lintas provinsi Jawa Timur sama Jawa Tengah. Ngetem saya di Sragin. Saya ini mantan preman loh. Gitu. Kecuali nanti memang ada hal-hal khusus ya. Yang memang untuk memotivasi seseorang untuk bisa taubat. Gitu. Misalkan kayak Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad tuh dulunya perampok gitu. Tapi bukan dalam rangka untuk bangga-banggaan. Oh, dulu makanan haram udah masuk pada aku. Ini nggak boleh kayak begitu. Gitu. Nah, teman-teman semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tak terasa nih kita udah mau jam 2 ternyata. Iya. Oke, saya kembalikan dulu. Iya, untuk tanya jawab. Iya, Ustadz. Materi tentang hari ini membedakan malu yang positif dan malu yang negatif berdasarkan dalil-dalilnya itu tadi ya Ustadz. Sudah ada ilmunya ya ternyata Ustadz ya. Nah, kepada ibu-ibu dan saudari-saudariku semua yang sudah bergabung di kajian online, silahkan untuk memberikan pertanyaan atau kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz mengenai materi tadi, silahkan diketik di room chat atau langsung resen aja. Baik, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Baik, saya mengawali dulu ya Ustadz ya untuk pertanyaan pada Ustadz. Tentang tadi yang disampaikan bahwa antara membedakan malu dan pekewo itu tadi. Masalah malu sama pekewo itu kadang tipis ya Ustadz ya, menurut pemahaman. Nah, kadang itu kan sebenarnya rasa malu, rasa pekewo itu kadang kita tuh menjadi malu karena kita takut akan kesan orang lain terhadap kita. Ya enggak? Jadi seperti tadi yang Ustadz ceritakan bahwa kenapa laki-laki kok mencuci dandang, kenapa yang laki-laki harusnya begitu, sesuai membedakan menurut gender itu loh tadi Ustadz. Jadi faktornya itu banyak. Nah, gimana sih Ustadz supaya kita tuh tidak salah membedakan bahwa malu tuh ya harusnya yang positif tuh seperti ini, yang negatif seperti ini. Itu bagaimana gitu Ustadz? Oke, saya jawab. Jadi sebenarnya kalau malu itu kepada tabiat benar-benar begini nih. Berangkatnya itu dari hati sebenarnya kalau malu itu. Jadi dia misalkan meninggalkannya, jadi tolak ukurnya itu sebenarnya dalil, ya syariat gitu loh. Saya malu melakukan ini karena Allah tidak mencintai hal ini gitu. Ya. Misal nanti kan ada pembagian malu secara objek. Malu nanti ada satu malu kepada Allah. Karena Allah Maha melihat. Yang kedua, malu kepada malaikat. Karena malaikat juga melihat kita. Iya. Sampai kenapa kata Nabi kalau bisa itu kita mandi pun pakai baju khusus mandi gitu. Ya, sekalipun ada yang berpendapat kecuali di kamar mandi. Oke lah kita di mana gitu. Jadi malaikat kan ada rokep, ada atid kan, gitu loh. Kita harus malu kan dengan itu. Gitu. Bahkan ada teman saya itu waktu itu di kamar mandinya ada ikannya, dia malu. Jangan-jangan dia itu dilihat sama si ikan itu gitu loh. Dia malu mendolimi ikan gitu. Ya Allah sampai segitunya. Nanti ada semut, ada cicak, ada apa gitu. Kita jadi malu sama dia gitu. Terus kemudian malu kepada orang lain.
ada yang malu pada diri sendiri. Tuh. Malu pada Allah, malu pada malaikat, malu pada orang lain, dan malu pada diri sendiri. Iya, makhluk itu. Oke. Makhluk. Kemudian kalau pakewuh, mohon maaf kalau saya salah. Pakewuh itu sebenarnya meninggalkannya itu bukan karena Allah. Tapi lebih kepada perasaan khawatir sikap orang kepada kita. Gitu. Jadi Khawatir pada penilaian orang lain. penilaian orang lain kepada kita gitu. Jadi lebih apa ya, kalau ada orang yang bahasanya lebih kasar itu, mohon maaf ya. Ada yang lebih kasar itu apa ya, lebih ke arah, mohon maaf ini bukan pendapat saya, tapi saya baca itu lebih ke arah kayak piye, agak munafik dikit gitu loh. Jadi sebenarnya aslinya nggak kayak gitu. Tapi saya nggak tega untuk menyampaikan materi Jaim, kalimat itu bagi jaim saya. mungkin Ustaz. Jaim Iya, gitu. ya gitu, jaim atau apa gitu ya. Tapi dia sebenarnya meninggalkannya bukan karena, tapi lebih ke orang lain gitu loh. Nah, karena perbedaannya tipis gitu, saya katakan perbedaannya tipis. Apakah itu pakewuh, apakah malu? Yang penting kalau itu terjadi pada diri kita, langsung kita bersihkan hati kita dari yang niatan-niatan manusia. Gini, jadi kita langsung bawa aja kepada Allah. Misalkan kita mau sholat nih, awalnya kita nggak ada rencana sholat tahiyatul masjid gitu, tapi ngelihat ada nenek-nenek tua, dia kok sholat tahiyatul masjid ya. Nah, kita langsung bangunnya ke jiwa kita ini, ya Allah, itu orang yang sepuh saja, dia sholat tahiyatul masjid, Masya Allah, masa aku yang muda enggak sih? Ya Allah, karenamu ya Allah, ya walaupun melalui mbah-mbah ini, menjadikan saya harus tergerak, harus dilurus tarik, dilembutkan, yang nanti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kalimat di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada kadang perasaan kita ini gini, misalkan mau sholat sunnah qobliyah, mau sholat takut riya. Iya. Ya kan? Mau sholat, dia khawatir nanti kalau sholat saya gara-gara ada teman saya itu gitu. Kemudian dia meninggalkan akhirnya misalkan, dia nggak jadi sholat. Ini juga salah. Dia sholat gara-gara ada temannya, dia salah. Dia nggak sholat gara-gara takut riya, ini juga nggak boleh. Nah, tapi mana yang lebih bernilai pendidikan kira-kira? Dia tetap sholat, walaupun ada unsur-unsur riya-riya sedikit, atau mending nggak usah sholat saja. Yang penting dia ikhlas. Kira-kira gimana? Kalau menurut pembelajaran, tetap aja dia sholat. Tetap aja dia sholat sambil memperbaiki niat. Gitu. Karena nanti kalau nggak dilatih-latih, dia nggak bakal lurus gitu loh. Ada perkataan salaf gini, kalau kamu pas sholat, kemudian datang setan, hele sholat muria gitu. Hele, ini mungkin setan dari Ngawi ya, karena suaranya kayak gitu. Hele, sholat muria misalkan kayak gitu. Maka kata ulama ini apa coba? Udah biarin aja dan perlamakan sholatmu. Jadi kita diminta untuk memperlama sekalian aja. Biar apa? Biar setannya jengkel. Ya, biar setannya bedonggol gitu. Ngeprank setan lah ibaratnya bahasa sekarang itu ngeprank setan gitu. Gitu. Jadi begitu. Jadi pakewuh sama itu memang tipis, tapi kalau pakewuh memang lebih kepada penilaian orang pada kita biasanya begitu. Tapi kalau malu biasanya tergerak dari hati, masa sih saya harus melakukan begini padahal dia enggak atau sebaliknya. Kayak begitu. Oke. Jadi yang lebih utama itu lebih kepada meluruskan niat Iya. didasari dengan dalil yang jelas. Bener, harusnya begitu. Ada lagi? Alhamdulillah ada pertanyaan Ustadz dari Kak Rivi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana seharusnya kita mengambil sikap jika misalnya ada yang mau berhutang, di satu sisi kita pengen membantu, tapi kita kadang berpikir ntar kalau ada masalah malah memutus silaturahim dan malu untuk meminta pengembalian hutangnya. Nah, ini sudah tidak hanya masalahnya Mbak Rivi, mungkin banyak orang Ustadz. Termasuk saya. Kadang sekarang bukan begitu. Artinya mungkin banyak sekarang yang kekhawatiran kalau misalnya ada nggak pernah ketemu gitu, tiba-tiba nabung gitu. Iya, paham. Kan jadi takut gitu. Saya yakin sebenarnya yang dikhawatirkan tuh bukan dia nggak ngembalikannya sebenarnya. Bukan itu yang dikhawatirkannya. Bukan khawatirnya uangnya nggak kembali, juga bukan itu. Tetapi kadang-kadang namanya utang piutang, ya terkadang kita lihat aja deh yang di bank-bank saja,
yang awalnya ketok mulus-mulus, lurus-lurus begitu. Ya, jadi yang pertama memang kalau kita memang bisa nggak utang ya sebagai kita jangan sampai Nggak hutang kan usah. begitu. Ya, kemudian kalau kita ke orang lain kita lihat kebutuhannya. Kita tidak selalu setiap ada orang hutang harus kita pinjemi gitu. Kita lihat kebutuhannya. Dia hutang hanya untuk yang lain-lain yang kayaknya nggak perlu, bukan sesuatu yang primer, tapi hanya yang tersier Ya. atau yang apa ya. Khawatir justru kita meminjami dia, jangan-jangan menghancurkan dia kan begitu. Nah, kalau kita lihat ya misalkan wajar lah ya umum gitu, dia butuh juga gitu. Nah, terkadang mohon maaf, nek saya begini, saya kadang-kadang juga nggak mau ya, kadang-kadang tuh mohon maaf ya, Mau anak mertua, mau nagih malu, ya kan? Nggak ditagih kita padahal lagi perlu, kadang-kadang gitu. Ya, mau nagih malu, tapi nggak ditagih kita juga lagi perlu gitu. Ya, saya biasanya kalau saya, kalau jenengan monggo, kalau memang jenengan punya harta ini mau dipinjemi, habis itu kemudian ikhlas dikembalikan nggak ya silahkan. Atau dalam surah Al-Baqarah dikatakan kita minjemi, nanti kalau bisa mengembalikan alhamdulillah, kalau enggak dikasih tempo dan seterusnya. Kalau jenengan mampu nggih monggo silahkan. Nyun sewu Ustaz. Bu Isna ini Nyun sewu minta tolong untuk di off kan speakernya. Kalian lalu Bapak ketinggal Bu. Nyun sewu. Speakernya tolong di off kan dulu. Minta tolong inje matur nuwun. Oke. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kalau yang saya lakukan ya kalau saya memang mampu ya saya pinjami gitu. Tapi kalau saya nggak mampu dan khawatir kayak tadi itu terjadi masalah-masalah di akhir biasanya saya bersifat ngasih biasanya. Udah, misalkan dia pinjam, Ustaz saya mau pinjam uang 3 juta ya buat ini nih. Mohon maaf banget saya kalau 3 juta ada keperluan yang harus saya lakukan yang lain. Dengan kalimat-kalimat tertentu nggak menyinggung dia. Ini saya ada uang 500, silahkan dipakai dan nggak usah dikembalikan. Itu saya memang kayaknya nggak enak di awal, tapi nanti setelah itu selesai gitu loh. Daripada saya pakai uang macam-macamnya gitu. Atau kalau memang kita nggak ada, ngasih juga nggak ada, ya udah pakai kalimat yang enak aja di awal. Mohon maaf ya, memang kami belum ada uang untuk urusan itu. Misalkan kita nggak niat untuk minjemi gitu, ya sudah nggak apa-apa. Ya daripada kita minjemi tapi terus ora iso turu 1 bulan mikir ke itu, kemudian mau ditagih tambah salah tingkah, ya papasan jadi nggak enak, pengajian jadi nggak hadir tuh, iya kan? Kayak begitu. Oke, Iya. monggo silakan. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Rivi ya, Iya. Ustaz. Baik, mungkin ada dari teman-teman yang lain, dari ibu-ibu atau saudara-saudara saya yang tercantik siang hari ini untuk bertanya pada Ustadz. Baik, ini dari Mbak Ani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwal Ustadz, bagaimana jika seorang anak malu dengan kedua orang tuanya yang pada lingkungan sekitarnya karena orang tuanya suka berhutang dan melakukan kemaksiatan? Jika anaknya tersebut sudah menasehati, tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tuanya, bagaimana anaknya itu harus bersikap? Iya. Dari sikap-sikap yang hilang rasa malunya. Kasihan. Jadi ternyata kalau orang tua nggak punya rasa malu, dan itu rasa malunya akan ditanggung oleh anak-anaknya. Gitu. Jadi kasihan ya. Yang melakukan adalah orang tua, kemudian imbas itu pada anak itu. Apalagi suka melakukan maksiat. Kalau utang, karena utangnya utang kebutuhan kan mungkin masih bisa dimaklumi ya. Tapi kalau sudah kemaksiatan, nggak ada hal yang menjadikan alasan untuk bermaksiat. Kalau hal yang mengharuskan untuk berhutang mungkin ada. Tapi kalau untuk bermaksiat nggak ada gitu. Dalil yang bisa menjadi fondasi itu. Nah, sebagai anak bagaimana sikapnya? Ya, dia bukan kemudian hanya mencaci maki orang tua dan sikap malunya bagaimana? Ya malunya anak dia berupaya kalau dia udah dewasa, bagaimana dia bisa bekerja yang maksimal berikhtiar sehingga kebutuhan orang tuanya bisa tercukupi. Kemudian dia juga bisa lah memintakan nasihat kepada siapa yang disegani oleh orang tua itu supaya dia mendapatkan nasihat. Mungkin kalau dinasihati anaknya mungkin nggak mau, tapi kalau orang lain mungkin mau. Dan jangan lupa doakan terus. Ya doakan terus semoga Bapak Ibu mendapatkan petunjuk gitu.
ya. Dan kadang-kadang kalau ketemu orang lain juga mungkin maafkan bapak saya ya, ibu saya ya mungkin berbuat kurang baik di lingkungan ini. Nah, sehingga anaknya yang baik itu nanti akan menutupi kekurangan-kekurangan ayahnya atau ibunya. Kalau ayahnya udah nggak baik, ibu nggak baik, anaknya nggak baik sekalian, udah orang gampang banget bilang, terus bapak anak podo wae, kan gitu. Nah, doakan, siapa tahu, saya yakin kalau anaknya itu berusaha mendoakan dengan benar, insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan petunjuk insya Allah. Begitu. Iya. Yang penting kalau sudah dapat hidayah tetap dimintakan terus ya Ustadz, sama terus mengeraskan doa. Iya. Ya, Ustadz, ya. Terus melazimi doa. Ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Kak Irma Kusumawati. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara menghindari hal yang memalukan menurut kita, tapi tidak menurut teman-teman itu memalukan atau maksiat? Iya. Tolak ukur kita adalah syariat. Ya, tolak ukur kita adalah syariat. Kita malu nggak malu didasarkan syariat gitu. Kita malu sekalipun kita sendiri gitu ya. Ya, artinya bahwa itu memang dilarang syariat dan orang-orang nggak malu tentang itu. Kita malu ya, kita nggak perlu, kita harus mengikuti orang-orang itu. Kan orang itu tersesat, kebanyakan orang tuh nggak bersyukur, kebanyakan orang tuh kufur, kebanyakan orang itu fasik. Maka kita tidak boleh menjadikan kebanyakan orang itu menjadi dalil. Tapi yang jelas dalil kita adalah maka konsisten, syariat konsisten, kemudian kita istiqomah tegak lurus, ya itu yang harus kita lakukan. Contohnya teman-teman ngajak sholat duhurnya diundur sampai asar gitu. Padahal nggak jamak, nggak musafir gitu. Lagi apa? Lagi ngobrol. Ini kan ngobrol penting. Kan boleh dijamak kosor gitu. Gara-gara ngerumpi kemudian mengadakan sholat duhur sama asar jamak kosor. Wah, dia ada 15 orang, yang satu dia nggak sepakat. Yang 14 sepakat misalkan. Ya nggak boleh lah diikuti kayak begitu. Karena itu tidak berdasarkan dalil. Nggak usah khawatir, walaupun misalkan nanti teman-teman mau menjauhmu karena itu adalah kebaikan bagimu. Dan tetap aja nasihatkan, mungkin bisa saja mereka nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Ingat ketika saya membahas tentang teman tarik aku ke dalam surga, itu ada materi itu begini, teman itu siapa sih? Teman itu dalam bahasa Arab pakai sodik. Sodik itu artinya jujur benar. Teman itu bukan selalu yang membenarkanmu. Teman yang sejati itu adalah teman yang selalu mengajakmu kepada kebenaran. Ya. Jadi teman itu bukan yang selalu membenarkanmu. Padahal kamu bisa saja dalam hal yang salah. Tapi teman sejati adalah yang selalu mengajakmu kepada kebenaran. Nah, begitu. Maka saya yakin si penanya walaupun arus itu besar, tapi jadilah walaupun kamu kecil, tapi bisa mengubah arus yang besar tadi menjadi kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi selagi waktu kita masih diberi ada waktunya. Ya, nah itu tadi Ustadz menambah lagi Ustadz, kalau belum ada pertanyaan saya juga ingin nanya lagi. Bagaimana sih Ustadz untuk, kan kita hidup nggak cuma dalam satu lingkungan ya Ustadz ya. Kita itu hidup bermasyarakat dalam lingkungan. Nah, kadang dalam lingkungan tersebut kan semua orang tidak semua pemikirannya sama ya. Nah, dalam lingkungan saja itu kadang misalnya masalah ini aja deh, parkir Ustadz, Masya Allah. Kadang tuh saya kalau melihat di lingkungan perumahan, dia mobilnya lebih dari satu, tapi dia naruhnya di jalan gitu. Kadang kan misalnya mau sudah dinasehati, nanti jadi malah rame. ada ketidakenakan sesama tetangga gitu. Ketika itu dibahas bersama-sama itu pun juga jadi malah saling ada permusuhan. Nah, itu gimana sih Ustaz supaya kita tetap bisa sama-sama menyadari bahwa kita ayo sama-sama punya rasa malu, rasa pekeo, itu gimana sih Ustadz supaya di lingkungan itu juga tetap terjaga silaturahminya gitu. Oke, teman-teman, semua kita dimanapun mesti punya peranan untuk dakwah.
Ya, yang di kampus dia ada dakwahnya bagaimana, yang di pondok pun dakwahnya bagaimana, di masyarakat dakwahnya bagaimana, termasuk kita di lingkungan. Kita juga harus berdakwah gitu. Nah, kita juga tidak bisa membiarkan sesuatu yang justru itu juga kadang membuat kita jengkel, kita nggak hati gitu. Kalau kita yang melakukan sih sebenarnya kalau kita muslim itu harusnya kan paham bahwa imatatul ada anitorik ya itu minal iman. Jadi kita ini nggak boleh mengganggu ya fasilitas umum ya. Maka ada istilah sekarang itu sebelum punya mobil tolong dia punya parkiran Siapin kan gitu. garasinya. Iya. Ya garasinya supaya nggak ganggu orang lain gitu. Kita nggak boleh. Jadi bisa saja tuh hidupnya kurang enak, kurang bagus padahal hartanya melimpah. Kadang karena dapat doa-doa dari orang-orang yang terdolimi, dia orang lewat nggak bisa lewat gara-gara ada mobil yang paling ini dan itu gitu. Dia merasa terdolimi, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya doa. Sehingga bisa saja orang itu boleh sakit dan macamnya dapat doa-doa orang terdolimi itu. Nah bagi kita maka hati-hati gitu. Nah kalau sikap kita bagaimana ketika kita di tengah masyarakat dan kita bagian dari masyarakat itu? Ya semampu yang bisa kita lakukan ya. Maka dalam ibadah saja fattaqullaha mastata'tum. Semiar itu pada Allah Ta'ala. Gimana sih baiknya di lingkungan kita ini supaya sama-sama nyaman kan gitu. Kan nggak mau kan orang yang punya mobil nanti mobilnya kegores dengan yang lainnya. Ya, nggak mau juga orang yang lewat dia penuh ada mobil-mobil situ dibahas. Kalau itu diupayakan berulang kali dan ini ya kita tidak juga harus memaksakan urusan itu sih. Ya kita tetap menyampaikan semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Ya tetapi tetap aja berakhlak baik sama orang itu. Ya terkadang dengan akhlak yang baik itu mereka menjadi berubah gitu. Dan doa tentu tetap harus selalu diberikan. Oke. Iya. Baik Ustadz, mungkin pertanyaan saya tadi sebelum kita mengakhiri kajian, nasihat buat kita semua. Monggo Ustadz. Masya Allah, pertemuan yang sangat terasa singkat banget ya. Nah, tapi Masya Allah mudah-mudahan barokah. Dan ini saya di Masjid UGM kan. Ya masjid ini berarti insya Allah barokah untuk doa kita semuanya. Ya, mudah-mudahan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita khusyukkan diri kita. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadiyal hajjat Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira kama sigara. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Rabbal
alamin. Ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, dosa-dosa anak cucu keturunan kami ya Allah, dosa-dosa teman-teman kami ya Allah, ampunilah semuanya ya Allah. Mudahkanlah hamba-hambamu ini untuk melakukan berbagai kebaikan ya Allah, mudahkanlah hamba-hambamu ini untuk meninggalkan berbagai keburukan ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar Engkau mengizinkan kami untuk tinggal dalam surgamu ya Allah, bersama para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, kedua orang tua kami juga ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan rizki yang halal thayyib ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Selesaikanlah hajat-hajat kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini hamba-hamba yang sabar ya Allah. Sabar dalam ketaatan padamu ya Allah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepadamu ya Allah. Dan sabar dari takdir-takdir yang kami rasakan tidak enak ya Allah. Tapi itu baik menurut-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba-hamba-Mu ini para penghafal Quran ya Allah. Mudahkanlah hamba-Mu ini untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma jama'na fi jannatik. Ya Allah, kumpulkanlah kami dalam surgamu ya Allah. Sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami dalam Zoom ini ya Allah. Ya Allah, angkatlah penyakit corona ini ya Allah. Hilangkanlah virus corona ini ya Allah. Dan sembuhkanlah dari saudara-saudara kami yang tertimpa dari penyakit ini ya Allah. Ampuni, sembuhkan ya Allah. Allahumma shfihim shifaan ajila, shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustadz. Sebelumnya sebelum kita tutup, kita foto dulu ya bersama-sama. Silahkan untuk membuka videonya. Untuk Mbak Hos, silahkan untuk bersiap-siap, kita foto bersama-sama. Ya, Mbak Hos, apakah sudah siap? Iya. Ya. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kesimpulannya pada siang hari ini kajian online berarti yang utama adalah pertama mengenali malu yang positif dan yang negatif ya Ustaz. Yang kedua tetap luruskan niat dan ketiga tetap memelihara rasa. Pada siang hari ini bisa menjadikan ilmu yang barokah buat Ustaz dan menjadi nasihat yang baik buat kita semuanya. Marilah bersama-sama kita tutup kajian online siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih. Semoga lancar perjalanannya. Amin. Bye-bye. Iya. Ya, terima kasih Ustadz semuanya. Silahkan yang ingin menerima. Terima kasih. Iya. Sama. Ibu-ibu semuanya. Untuk KHS, sekali lagi saya jangan lupa untuk tetap stay di Kajol, di Zoom Meet ini. Bagi teman-teman, silahkan untuk meninggalkan Zoom meeting kita.
Mbak Hos, apakah sudah semuanya di... Iya. Tinggal 2 orang, Mbak. Ya. Satu orang lagi, Mbak. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Yang Mbak Anggita itu punya Mbak Ida. Yang paginya masih? Paginya masih 30. Kalau ini 100 mili. Ya. Kopi. Satu orang lagi belum? Iya. Buka semua videonya. 50. AP2-nya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku minggu depan pamit ya. Aku minggu depan pamit, nggak bisa nge-MC. Aku kan kesini bersama rombongan kakak Kota Tegal. Besok tuh. MC-nya siapa? Yuni ya, Mbak Yuni ya. Insya Allah bisa lah.